Lo ranking aja 17 lawan 142 ya jauh. Kalau lu nggak usah lihat ranking dulu deh. Gitu udah main aja, main lepas, nggak ada beban. Yakin gua. Jangan beda. Untuk pra Piala Dunia pakai pemain materi terbaik ini, AFF kan katanya masih belum, udah jadwal FIFA belum sih tuh? Terus pakai pemain lokal aja. Lokal aja, itu kan putusan yang baik. Tapi kan netizen neken. Tapi netizen kan nggak biayain timnas, biarin aja lah, cuma komen doang. Beli tiket aja enggak. Netizen berapa sih yang pergi ke Qatar kan nggak ada, dikit. Makanya biarin aja. Siap. Jadi pokoknya apapun itu besok kita harus dukung timnas. Apapun itu harus dukung timnas dan apapun itu hasilnya lolos. STY diperpanjang. Joko Limlo itu kan asisten Klinci dulu, 2006. Iya. Bayangan dia selesai 2018 setelah dia gagal. Tapi dia bawa tim Jerman itu juara dunia di ketiga. Dia 2007 mulai kan? 6 ya? 2006 udah Joko Limlo. 2006 udah dia Piala Dunia. Dia asisten. Habis itu Klinci mundur karena gagal bawa final, dia semifinal, dia terusin sampai upsel final. Habis itu juaranya di Brazil 2014. Jerman itu selalu panjang kecuali Hansi Flick ini. Lah iya karena gagal. Gitu. Ya secara umum. Nah kita tapi targetnya apa dulu juga Bang? Ya lu targetnya nanti di 2028 atau 2032. Ya betul karena kan pemainnya. Lu wajib STJ diperpanjang. Kan sebenarnya. Menurut lu gimana? Lu setuju apa sama gua? Ada betulnya ya karena STY itu kan nyari sendiri pemain naturalisasi. Minimal standarnya udah ada nih. Lalu dia bikin untuk bawah-bawahnya. Ini kerjaan direktur teknik ya sebenarnya. Tapi diajarin aja dari direktur tekniknya, dia supaya untuk bikin sistem nih. Nah pemain-pemain yang sekarang mungkin umurnya berapa? 10-12 tahun, dipetiknya 2032 kan. Dan lagi ini sekarang kita paling muda loh, 24 ke bawah. Iya. Jadi pas golden age-nya itu pas 4 tahun lagi. Nah masalahnya kan sebetulnya adalah, itu tadi, kenapa STY harus dipertahankan? Kalau dia diganti, beda spek. Itu nomor satu. Kedua, ketua umum sekarang kan juga nggak selamanya. Berapa tahun kemudian tapi kan dia yang turun? sebelum-sebelumnya juga kan nggak sampai lama. Enggak, kita harus berubah cari cara. Jangan berpindah sama sebelum. Sekarang sekalian coba panjang nih. Yep. Ya kalau kita gagal ya kita rugi gitu. Tapi kan ada harapan bahwa akan berhasil karena apa? STY ini yang tahu, yang bangun pondasinya. Pemain-pemain muda ini kan paling muda nih. Iya. Kan kalau STY berhenti, mungkin 1-2 masih ada gitu. 3, ya 5 lah katakan. Lalu kemudian Erick Thohir selesai kepengurusan. Nah ini kan 6 tahun lagi pemain-pemain ini masih ada nggak? Masalahnya publik sepak bola kita masih mau nggak nunggu ini Bang, gitu loh. Lu rata-rata mau. Lu nagih prestasi dan trofi. Publik sepak gitu bola. Tanya main dari kecil nih, kita nungguin. Nggak juara-juara. Nggak juara-juara. Nah itu kecil. Dia masalahnya. Sampai hari ini yang kita omongin coba, hampir lolos Piala Dunia. Itu ngomongin Seri sama Uni Soviet, negaranya udah bubar. Uni Soviet nggak ada lagi. Masih dibahas. Olimpiade. Bener. Seri sama Uni Soviet. Sekali-sekalinya kita juara tuh kemarin SEA Games. U23 itu. Iya itu doang. Ketika zaman udah berubah. 91 kan tim senior. Indra Safri lagi kan. Ya tim U23. Iya. Kan yang kita lagi ngomongin tim senior. Iya. Makanya ada proses dong. Iya ada proses. Ada proses dong. Ya lu kalau mau balikin tangan ya nggak bisa juga. Nah caranya betul lewat jalan pintas. Tapi lu abis jalan pintas ini ya pakai proses. Harus di-maintain. Tapi maksudnya kalau proses apakah harus mendatangkan pelatih kaliber dunia gini, Bang? Ya kan kita udah kaliber dunia. Nah justru itu, udah puluhan tahun kita pakai kaliber plus 62 kan. Ini kan kelasnya dunia ini. Iya, ini pelatih kagak bisa bahasa Indonesia, kagak bisa bahasa Inggris. Jadinya kan oke lah nih menjanjikan nih. Kalau ukurannya juara memang belum. Tapi kan sebenarnya Piala Asia lolos 16 besar aja oke kita nih. Lu masuk putaran final aja udah oke cuy. Iya. Kan 2007 terakhir. Iya, itu jadi tuan rumah. Nah itu dia makanya kemarin sempat jadi isu kalau cuman hanya targetnya lolos 16 besar Piala Asia nggak usah datengin pelatih kaliber dunia dong. Targetnya mau apa juara dunia? Makanya gue juga bingung. Paling ya Piala Asia lah gitu. Lu lolos putaran Piala Asia ini gue bilang udah prestasi. Itu yang ngasih target juara Asia sekarang atau mungkin 4 tahun lagi mendingan ngaca aja deh. Dihitung itu coba. Tahun 2026 ada 8 wakil kan. 8 wakil Asia.
Indonesia kalau kita hitung di luar 8 besar. Ya kalau ini sekarang masuk 16 terus di jalan besar, boleh tuh kita ngarep dikit. Kalau masuk 16 potensi nih, Cuk. Masuk 16 iya. Kalau ada peluang lah. Ada peluang kalau Suriah sama India seri sama Palestina. Persoalannya kan itu. Hongkong. Kita mau lolos, tapi kan kalau si Anu ini, tim Anu ini bergantung kita. Enggak, bukan tergantung kita juga. Besok kalau kita menang, lu melamar. Iya. Draw aja kita Itu baru. Iya. Nah ini kan gue bilang, ya kan itu hadiah kalau dia ini ya lolos sendiri. Dan sekarang kan kalau ditanya apakah kita punya peluang, jadi punya nih. Punya. Karena mental lagi bagus sekarang. Mental lagi bagus. Benar. Oke Ya, deh. terus ya juga kalau kita ngomongin ganti pelatih, dulu nggak pernah. Udah ngalahin yang Brazil. ya usah lu mikir ganti pelatih, udah STY aja udah. Bukan si Rusia ini pernah dikalahin kan tuh waktu dia pegang Qatar di Asian Cup juga. Oh iya. Iya. Ada. Itu tuh preskon kan dia bilang nggak mungkin kita dikalahin sama tim dari apa negeri antah berantah. A team from Neverland gitu dia bilang. Preskon post match udah kagak ada itu orang dipecat sama Qatar. Oke Jup, Bang, sebelum kita lanjut ke tema kita hari ini yang membahas prediksi timnas Indonesia menghadapi Jepang, kita ada game sedikit nih, Jup. Mungkin lo sebutin pemain keturunan Indonesia yang paling oke pada saat menghadapi Vietnam kemarin. Justin Hubner. Siapa pemain yang harus dicadangin pada saat laga kemarin? Siapa ya? Gua si Egy Maulana Fikri. Egy. Kalau pada saat lawan Jepang nanti Egy kayaknya dipanggil aja kayaknya nggak pantas juga. Mungkin ini perlu followernya Egy mungkin tuh. local pride atau naturalisasi kalau? Nggak ada sih itu. Orang punya paspor Indonesia aja lah udah. Saya pikir sekarang pertanyaan ini Hubner, Jenner, Walsh main kemarin pakai paspor hijau kan? Kan nanti balik lagi ke Mechelen, Wolverhampton segala macam pakai paspor apa nih? Indonesia kenal nggak 2 paspor kan itu aja. Dan pemain kita apa kita boleh? Pemain kita pegang paspor itu kan peringkat kita di atas 100 tuh. Kan syaratnya Paspor 2 juga tuh paling. Liga Inggris kan betul. Masih peringkat. Tapi dia home ground. Home ground kan boleh. Si Hubner kan, dia kan home ground player kan boleh. Jadi itu nggak masalah dia asalnya dari mana. Tapi kan itu sebenarnya aturan negara kan nggak mengenal 2 paspor. Indonesia mesti ubah itu, Su. Jadi kita nggak punya keributan lagi soal si Anu naturalisasi. Portugal tuh ngambil Deco kan, Deco pilih jadi orang Brazil secara umum punya paspor Portugal lah pasti. Ya dia bahasanya Portugis sudah bahasa sama. Mancan koloni kan, Timor Leste aja punya paspor Portugal. Lalu dia pilih jadi orang Portugal. Indonesia nyebutnya naturalisasi karena kita nggak kenal 2 paspor. Tapi kan mereka ngambil Deco dan PP dari Brazil. Tapi mereka punya Cristiano Ronaldo, Rui Costa, Bruno Fernandes. Akhirnya home ground player-nya yang mereka hasilkan tetap ada. Lah kita kan enggak. Jadi ribut tuh naturalisasi lawan local pride. Local pride siapa lagi yang ngomong itu? Nah kalau siapa pemain yang harus dicadangkan pada saat menghadapi Jepang nanti? Egy. Ya Egy. Lawan Jepang? Iya. Itu kayaknya lawan tim apapun harus dicadangin aja. Sein Batinama tuh harusnya masuk. Iya. Nah kalau nilainya STY kemarin di laga Indonesia kontra Vietnam 1 sampai 10 berapa? Berapa ya? 7 deh. 7 deh. Oh enggak, keberawaan 8 kok. Lo kayak pelit banget ngasih nilai aja kayak buat STY. Biar Kalau lihat cara mainnya biar kelihatan kritis. Kalau lihat cara main itu Indonesia berubah tuh sampai ST. Indonesia berubah emang cara main. Cara main secara umum. Waktu lawan Irak juga main oke, tapi kan aplikasi di lapangan kan beda. Ya karena Irak bisa keluar dari tekanan aja psikologisnya. Kalau pertama sih gugup. Oh lihat gua ketekan begitu gol kedua. Ya itu antara. Mereka gugup, strikernya apa lagi kan bingung. Kalau kita seri aja babak pertama, gua yakin Irak gugup babak keduanya. Irak gugup, lihat Jordi Amat. Kaget orang Indonesia kok kayak gini ya? Gitu. Masya Allah. Hampir-hampir sama nih gitu. Iya, sama nih. Ah, dia juga naturalisasi. Iya. Naturalisasi semua itu. Nah Bang, kalau prediksi Indonesia menghadapi Jepang besok malam nih, gimana kira-kira peluang timnas kita sendiri? Ini sama-sama poin 3 nih. Oh gimana Bang Mara? Yang pertama ya karena belum main ya kita harus optimis. Ini bahasanya no or never nih. Kita nggak akan
peluang untuk ketemu Jepang lagi di event mana? Kecil. Iya, kecil. Ini waktunya buat kita memanfaatkan ini. Ini no never. Kapan lagi mau ketemu Jepang? Sekalian ini hari ini. Dengan dihuni pemain-pemain top Ya, dan dunia hari ini yang tertekan kan Jepang. Jepang. Kan Kubo belum apa, Endo kan belum apa bilang kalau mikirin lawan Korea kita bakal disikat sama Indonesia. Mereka yang tegang jadi sebetulnya. Maksudnya gini, mereka udah biasa menang terus, tiba-tiba kan mereka catatannya bagus tuh dari friendly match. Itu kan Desember ke Tokyo tuh ada teman bilang itu Moriyasu itu disebut orang tadinya nggak ragu sama dia. Sekarang udah kayak Tuhan. Sekarang menang terus. Terus gue bilang, masih friendly. Kan yang penting ntar juara turnamen. Nah kan emang iya tuh, dia menang, kalahnya sama Irak. Makanya gue bilang, bisa deg-degan nih sekarang dia. Makanya gue bilang, lebih bagus kalah di persahabatan ketimbang di laga resmi. Nah, sebaliknya Indonesia, ini pemain udah biasa kalah. Tiba-tiba pede lawan Jepang, ukuran badan sama. Ini pede, tingkat kepercayaan tinggi. Dan orang kita secara umum kan ya jujur aja lah, orang kita secara umum kan nggak inferior kalau look-nya sama. Kalau look-nya bule baru inferior. Nah, sekarang kita ada bulenya. Makanya makin pede itu. Yang lokal yang disebut local pride atau apapun itu akan lebih pede. Karena kan kalau lihat historinya juga head to head kita jauh kan kalau salah menghadapi Jepang. Lo ranking aja 17 lawan 142 ya jauh. Lu nggak usah lihat ranking dulu deh. Gitu udah main aja, main lepas, nggak ada beban. Yakin gua. Jangan beda. Samakan Kemang sama Petamburan lah. Tapi kan yang harus diingat juga Jepang juga main 2 kali, kejebolan juga 2 kali. Lawan Vietnam kejebolan 2, lawan Irak kejebolan 1. Nah, ini sih berarti kan tandanya lini belakang mereka juga nggak terlalu oke, istimewa banget. Kipernya jelek nih, ini Zion Suzuki ini. Nggak tahu ya, mereka punya kiper yang lebih bagus kok sebetulnya. Tapi malah pilih Suzuki kan jadi kiper utama di 2 pertandingan awal. Kan sering baca pertandingan nggak terlalu bagus. Kebobolan di lawan Vietnam itu kan nggak perlu amat sebetulnya. Yang gol ke-1 atau ke-2 gitu. Dan itu nggak terjadi di kiper-kiper sebelumnya.